At least kalau hari Jumat nganggur, aku datang komsel, cetas. At least malam mingguku gak rebahan di rumah aja, tapi ikut youth cetas. At least kalau lagi youth, aku fokus ibadah. At least kalau ibadah aku gak malu buat penyembahan. So guys, jadi gimana? At least-nya udah ngena belum? Jadi, di sini aku mau ngajak kalian buat ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Nah, jangan lupa kita juga ada ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you! Berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Beribadah, berkatakan berkat atas hidupku yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, imanku. Shalom teman-teman semuanya. Kurang semangat, shalom teman-teman semuanya. Awan maju ke depan ya Awan. Ayo Awan maju. Nah, nggak di situ dong, sebelahnya Kai situ, sederetannya Kai. Oke. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Aku mau ajak teman-teman semuanya untuk maju ke depan. Yuk kita maju ke depan semua, di depan sini. Kita mau sama-sama jalan serta Yesus. Kita mau jalan sama-sama bersama Yesus ya. Yuk, jadi nanti teman-teman ikutin gerakanku, nggak ada yang diam, semuanya bergerak hari ini. Kita mau gerakan badan kita ke kanan, ke kiri, membentuk lingkaran guys. Nanti membentuk gini loh, membentuk barisan gini. Jadi nanti kalau misal aku bilang jalan serta Yesus, setiap ada kata jalan itu balik badan, oke? Kita ikut aja Nus kayaknya ya, kita ke bawah sini. Jadi setiap ada kata jalan sini, siapa Awan sini deketnya sini antara Kak Deborah sama Caca. Jadi nanti kalian kita main kereta-keretaan. Jadi setiap ada kata jalan itu kalian menghadap balik ya, maksudnya berbalik badan gitu ya. Om Hendri ayo ikut Om. Ayo Om. Om Hendri. Ayolah Om. Nggak usah. Oke, siap mau musik? Ya, kita mau sama-sama memujikan lagu ini ya. Semua tangannya tepuk tangan. Siap ya? 1, 2, 3. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayo tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta ke sana. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayo tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, semua gerak.
Gerak ya, aku nggak mau kalau ada yang diam-diam. Kalau waktunya putar ya diputar badannya. Aduh, bukan kayak apanya diputar. Jadi semua gerak ya. 1, 2, 3. Kedua tanganku mempunyai jari, dilentangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Apa? Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Gimana? Sudah badannya sudah sedikit panas? Atau masih belum? Oke, kalau masih belum, aku minta semuanya nanti kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Gak ada yang berdiam diri. Aduh, suaraku sudah mulai ngap-ngapan ini. Oke? Yuk, musik. Semua tepuk tangan. Siap ya? Katakan sama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Tangannya diangkat. Amin. Semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kita muter sampai lompat ya. Wah, hey, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat mudahkan hatimu. Apa? Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Say, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Dia berikan apa? Dia beri keselamatan, beri Amin. Kasih-Mu mengubah. Sama-sama katakan. Semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Bukan mengampuni dan sucikan dari apa? Segala yang jahat. Siap semua
Yes Tuhan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Param param pam pam pam, param param pam pam pam, param param pam pam pam, param param pam pam pam. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Beri tos kanan kirinya juga. Katakan yuk kita sama-sama memilih Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita mau mengundang Tuhan untuk masuk dalam setiap hati kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap kita, menjamah setiap kita, bahkan memulihkan setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan, Kau telah mengumpulkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Engkau juga hadir di dalam setiap hati kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-alat-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita pujikan lagu ini. Sama-sama katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari teman-teman kita imani lagu ini. Katakan, walau dunia
dunia berubah, tapi kami percaya Tuhan. Namun Yes, Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Katakan satu-satunya satu-satunya pengharapanku, satu-satunya satu-satunya pengharapanku. Haleluya, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh kami memuji, kami menyembah. Haleluya, oh terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah, kami menyembah, kami berserah Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau datang. Haleluya, kami perlu Engkau Tuhan untuk hidup ini, untuk hidup ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. harapanku Takkan hilang.
selamanya. Saya undang teman-temanku bangkit berdiri. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Kasihnya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang Om Indri untuk maju. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau syukur. Haleluya. Engkau sungguh baik, Kasih Engkau baik, Engkau sungguh baik, Yesus. selamanya Engkau, untuk selamanya kami menyembah-Mu, kami bawa korban syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, Glory, glory. Engkau ada di sini. Engkau bertata di atas pujian. Haleluya, kami rindu Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Allah yang sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Tiada yang lebih indah selain di dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. 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 Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan pada sore hari ini buat setiap kami. Kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu.
Kami mau mendengar Engkau berfirman, Engkau berkata-kata bagi setiap kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau Allah yang sungguh teramat baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan kami siap untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap anak-anak youth yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan sore hari ini, mari katakan amin. Oke, terima kasih buat tim PAW. Shalom. Selamat sore buat semua anak-anak youth, baik yang di gereja juga yang menyaksikan ibadah youth lewat streaming. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk anak-anak youth sore hari ini kita akan baca dari 2 Korintus 4 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. Ya, demikian firman Tuhan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, hari ini saya akan berikan tema judul khotbah sore hari ini buat anak-anak youth adalah pengikut Kristus sejati. Nah, saudara, kalau saudara baca di Injil Matius pasal yang ke-16, ya, di sana dikatakan, coba kita buka yuk, Injil Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini buat semua anak-anak youth, firman Tuhan berkata dengan jelas, ya, di dalam Matius 16 ayat 24, di sana dikatakan, setiap orang yang mau mengikut Yesus, maka ada 3 hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya gini, Anda sudah meninggalkan ego Anda. Sebagai contoh, ketika kamu berdiri di atas mimbar, kamu nggak lagi merasa, oh ini karena aku Tuhan, aku hebat loh. Apakah seperti itu pengikut Kristus yang sejati? Tidak ya saudara ya. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Artinya Anda nggak punya lagi keakuannya. Jangan sampai saudara, Anda lebih dikenal daripada Tuhan Yesus. Kalau ditanya siapa Yesus, nggak tahu aku. Kalau ditanya siapa? Deborah Veronica. Oh itu tuh ketua youth itu di GAB Mahanaim yang terkenal itu. Wah itu bahaya saudara. Oh itu tuh Kak Christina Deborah itu, guru gereja anak yang terkenal itu. Jangan ya. Halo? Jangan sampai nama Yesus enggak dikenal, tapi Anda lebih terkenal. Oh saya kenal tuh sama Kak Relvan itu. Kak Relvan jago itu main drumnya. Jangan ya. Jadi kembali lagi saudara, kalau saudara mau menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang pelayan Tuhan yang sejati, yang pertama Anda harus menyangkal diri.
Anda sudah nggak punya lagi yang namanya ego. Aku, dan aku. Ya. Jadi saudara sudah nggak ada lagi tuh istilahnya kalau saudara melayani ketika Anda di kampus, ketika Anda di sekolah, ketika Anda bekerja nanti suatu saat setelah Anda lulus, saudara nggak lagi bawa diri Anda, tapi bawa nama Yesus. Seperti yang tadi saudara baca di 2 Korintus 4 ayat yang ke-5. Sebab yang kami beritakan bukan diri kami, tapi siapa yang diberitakan? Yesus. Jadi kalau saudara mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang pertama, saudara harus menyangkal diri. Saudara sudah mati rasa. Bahkan ketika saudara tidak dihargai di dalam pelayanan saudara, saudara nggak jealous. Saudara nggak langsung bilang ini, wes Kak Deborah, besok aku nggak melayani lagi. Aku nggak dihargai. Nggak ada saudara seperti itu ya. Kalau saudara mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, Anda sudah mati rasa terhadap diri sendiri. Siapa sini yang seringkali dikecewakan? Angkat tangan. Mungkin saudara kecewa dengan papa, mama. Ada yang kecewa dengan Om Henry? Angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan dulu. Enggak, serius lu. Om Henry tanya, serius lu ini enggak basa-basi ya. Ada yang kecewa? Siapa di sini yang kecewa dengan papa mama? Angkat tangan. Jujur aja, jujur, gak usah malu-malu. Hah? Ayo. Siapa di sini yang kecewa dengan papa mama? Wah, papa mama aku itu ini Om selalu mengecewakan. Mungkin saudara malu-malu nih. Firman Tuhan berkata loh, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Tuhan Yesus pernah berkata loh, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, mumpung gereja kita ini masih kecil. Nah, sore hari ini kenapa Om Henry kok tiba-tiba bawain firman ini? Mungkin firman ini gak enak didengar telinga Anda. Gak ada firman yang lain tak Om? Om Henry selalu kalau memberitakan firman itu sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Anda suka atau tidak suka, ini kebenaran yang harus disampaikan. Ya. Jadi kalau saudara mau menjadi pengikut Kristus, saudara mau menjadi seorang pelayan Tuhan yang sejati, ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus menyangkal diri. Kedua, Anda harus memikul salib. Dan yang ketiga, Anda harus mengikuti Yesus. Ketika Anda menyangkal diri, Anda sudah mati terhadap diri Anda sendiri. Termaksud mati rasa. Jadi kalau Om Henry nanti mengecewakan Anda jangan sampai kecewa dan meninggalkan Tuhan. Siapa yang sepakat dengan saya? Angkat tangan. Jangan cuma angkat tangan tok lo ya. Nanti prakteknya beda nanti. Ya? Wah. Ada saudara di sini ya, saya sebutin aja deh. Gak usah ya? Ada saudara di sini, saya nggak perlu sebutkan namanya. Ya saya nggak sebutin namanya, saya bilang ada yang kecewa. Wah, GAB mana itu yang ketuanya itu mengecewakan itu. Wes, aku sudah nggak mau melayani lagi. Ada loh saudara yang kayak gitu. Itu namanya bukan pelayan Kristus yang sejati. Anda bukan sedang melayani, tapi Anda sedang bekerja. Bedanya ketika Anda bekerja untuk Tuhan dan melayani Tuhan itu beda.
Beda di fokus dan hasilnya, saudara. Ketika Anda bekerja untuk Tuhan, Anda bekerja ya sesuai dengan target. Tapi begitu target Anda tidak tercapai, Anda akan menjadi kecewa. Tapi ketika Anda melayani Tuhan, ketika target Anda meleset atau gagal, Anda gak akan meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus sore hari ini, menyangkal diri itu memang gak gampang. Itu pekerjaan tiap-tiap hari. Saya seringkali bilang sama istri saya ya, pokoknya kita kalau menjadi seorang pelayan Tuhan, gak usah mikirin omongan orang. Orang lain mau ngomong A, B, C, sampai Z. Kalau bahasanya orang Jakarta gini, sebedeteing, bodoh amat. Yang penting fokus kamu melayani itu Tuhan. Ya dalam arti gini loh, ya kamu melayani, contoh misalnya, kamu melayani sebagai pelayan Tuhan di atas mimbar ya, kamu pakai baju yang sopan. Ya, baju yang rapi. Ya jangan sampai kamu melayani Tuhan, kamu baju sini bolong sini ya, kayak penarinya India. Ya itu kan nggak pantas, saudara. Ya kalau Anda dicibir, Anda diomongin di belakang, ya itu kesalahannya Anda. Tapi selagi Anda ada di dalam koridor yang benar, dan masih ada banyak orang yang mencibirkan Anda nggak usah pusing. Fokus Anda adalah untuk melayani Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, wah pelayanannya Kak Eca itu mengecewakan, nggak usah pusing Kak Eca. Selagi kamu melayani fokus untuk menyenangkan Tuhan, ya wis. Karena kalau Anda membuka telinga terhadap omongan orang lain, Anda pasti akan down. Mental Anda akan jatuh, betul? Dan Anda akan merasa gini, iya ya, aku ini gak layak. Padahal saudara, Yesus sudah mati loh buat Anda. Jadi layak atau tidak layak bukan kata orang. Anda sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Itu lebih dari cukup. Jadi kembali lagi saudara, kalau saudara mau menjadi seorang pelayan Tuhan yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, saudara harus menyangkal diri. Mati rasa. Sudah nggak ada lagi akunya. Egonya Anda sudah mati. Makanya kenapa di dalam Filipi 2, coba kita baca yuk. Ini Roh Kudus mengingatkan saya nih barusan. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Minta tolong Mulmet. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nah, firman Tuhan berkata begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Halo anak-anak youth, hati-hati loh ya. Anda ini kan masih sangat muda, betul? Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Hati-hati loh. Kalau ada yang menaruh perasaan kepada Anda harus ingat nih ayat ini nih. Halo. Hati-hati loh. Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat di Filipi itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Jadi Anda harus mati terhadap perasaan Anda. Anda gak boleh baper. Apa itu baper, Om? Jangan sedikit-dikit terbawa perasaan.
Pokoknya pikiran dan perasaan Anda hanya tertuju kepada Yesus. Pasti aman, saudara. Tiba-tiba besok ada pangeran turun, ya, narik dari helikopter, menjemput KAI. Waduh, jangan sampai ya Anda menjual Yesus. Jadi Anda harus menyangkal di diri. Oke, yang kedua, kita kembali lagi ke Matius 16 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Memikul salib di sini artinya Anda siap untuk menderita bagi Kristus. Kalau yang kayak gini Om, kayaknya berat banget nih Om. Loh, sekarang Om Hendri tanya ke kalian. Yesus menyatakan bahwa dia mengasihi umat manusia, apakah Yesus tidak menderita, saudara? Menderita. Terus apakah Yesus cuma bilang gini, "Oi, semua manusia, aku mengasihi engkau." Terus Yesus cuma duduk-duduk diam di surga ya, cuma senyum-senyum gitu ya. Enggak, saudara. Tapi Yesus datang dari surga. Dia mengosongkan dirinya. Kembali lagi ke Filipi 2. Ayat 5 sampai 8. Tapi Yesus mengosongkan diri. Artinya apa, saudara? Dia meninggalkan statusnya dia sebagai Allah. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kembali lagi, saudara, ketika saudara menderita, saudara jangan takut. Karena Yesus sudah terlebih dahulu menderita buat saudara. Saudara, penderitaan yang Anda alami hari ini gak sebanding dengan penderitaan Yesus. Betul? Apakah di sini ada yang menderita sampai titik darah penghabisan? Tidak ada, saudara. Apakah saudara di sini ada yang sampai dipaku salib gitu juga? Enggak ada kan, saudara? Enggak ada, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sekalipun Anda harus memikul salib, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Amin. Dia enggak akan pernah meninggalkan saudara. Jadi saudara, syarat yang kedua, kalau saudara ingin menjadi pelayan, menjadi pengikut Kristus yang sejati, saudara harus menyangkal diri, dan yang kedua, memikul salib. Salib itu berbicara penderitaan. Tapi penderitaan yang saudara alami itu tidak pernah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yang ketiga, saudara, bagaimana saudara mau menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati? Yang ketiga adalah saudara harus mengikut Yesus. Maksudnya apa sih Om mengikut Yesus? Ya, Anda harus mengikuti pola kehidupannya Yesus. Menjadi seperti Kristus itu gak gampang loh, betul? Iya saudara, mengikut Kristus itu nggak gampang. Sebagai contoh, kalau Anda baca di Alkitab, lebih banyak mana yang dialami oleh Tuhan Yesus? Pujian atau caci maki? Caci maki, saudara. Ketika Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan, orang Farisi dan ahli Taurat bilang, "Oh, dengan penguasa penghulu Beelzebul dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan."
Bayangin lu saudara, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Orang Farisi pada waktu itu, ahli-ahli Taurat ngomong, oh itu dia dengan kuasa Beelzebul. Terus Yesus bilang gini, hati-hati ya, kalau setiap kerajaan terpecah belah, kerajaan itu nggak akan bertahan. Jadi Yesus mau mengatakan pada waktu itu bahwa dia bukan dari penguasa kegelapan, dia datang dari kerajaan surga. Kalau iblis saling memerangi kerajaannya sendiri, ya pasti hancur. Makanya Yesus bilang, dia memberikan sebuah perumpamaan, kalau aku menyembuhkan orang ini dengan kuasa kegelapan, maka Yesus berkata, kalau sebuah kerajaan saling berperang di dalam kerajaan itu, pasti kerajaan itu nggak akan bertahan. Dengan kata lain, Yesus menyindir saudara. Yesus memberikan sebuah kiasan. Karena saudara, sungguh perkataan itu sangat menyakitkan saudara. Bayangin, Yesus melakukan hal yang baik loh, dituduh yang jahat. Bahkan sering kali saudara, ketika Yesus pada hari Sabat menyembuhkan orang sakit, orang Farisi dan ahli Taurat ingin sekali melemparkan Yesus dengan batu. Dan berulang kali mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Saudara, mengikuti Yesus itu nggak gampang. Tapi saudara, saya percaya, saudara pasti dimampukan. Jadi saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas sore hari ini, barang siapa yang mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, ada 3 hal yang harus saudara ingat dan saudara lakukan. Yang pertama, menyangkal diri, mati terhadap diri Anda sendiri. Sudah nggak punya lagi perasaan terhadap diri sendiri. Kalaupun Anda disakiti, Anda tidak dihargai, Anda sudah nggak pusing dengan hal seperti itu. Yang kedua, saudara harus memikul salib. Memikul salib, Anda siap untuk menderita. Tapi ingat saudara, penderitaan yang saudara alami tidak akan pernah sama dengan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Dan saya percaya Anda akan diberikan kemampuan untuk melewati penderitaan itu. Paulus berkata, kerap kali aku didera, kerap kali aku disiksa, tapi Tuhan selalu melepaskan. Rasul Paulus. Yang ketiga saudara, bagaimana saudara bisa menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati? Saudara, menjadi pengikut Kristus. Jadi hidupnya Tuhan Yesus itu Anda teladani dan Anda hidup di dalam kehidupan Yesus. Kalau Yesus dicaci maki, Yesus membalas dengan berkat. Ketika Yesus diperlakukan tidak baik, Yesus tetap memperlakukan semua orang dengan baik. Itu nggak gampang saudara. Tapi saya percaya ketika Anda melakukan 3 hal ini, maka saudara akan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Sehingga hidup saudara benar-benar menyenangkan Tuhan. Jadi jangan sampai saudara, kalau saudara berdiri di atas mimbar ini, saudara yang lebih diingat daripada Yesus. Jadi ketika Anda melayani, Anda jangan lagi melayani dengan ego. Ya, bahaya sekali saudara. Ketika Anda masih punya ego yang begitu besar, Anda sedang membangun nama Anda sendiri. Anda sedang membesarkan nama Anda sendiri. Hati-hati ya, untuk anak-anak youth, jangan sampai mimbar ini menjadi panggung buat Anda. Jangan sampai pujian itu menjadi performa Anda. Ya, kemudian apalagi saudara, jangan sampai ketika Anda melayani, Anda menjadi pusat perhatian. Tapi bukan Yesus. Tapi Anda yang akan menjadi sorotan. Wih, kemanapun Kak Deborah, Kak Ai, Kak Eca pergi, semua mata memandang. Enggak seperti itu saudara.
Ya, jadi kalau saudara mau menjadi seorang pelayan Tuhan yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, 3 hal tadi: sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Coba diulangi lagi. Sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Sangkal diri, SD ya, sangkal diri singkatannya. Pikul salib, PS. Nah, gampang ngafalinnya saudara. Mengikut Yesus. MY. SD, PS, MY. Sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Hafal saudara? Halo? SD, PS, MY. Coba diingat. SD, PS, MY. SD, PS, MY. Sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Saya percaya ketika Anda melakukan 3 hal ini, Anda akan menjadi seorang pelayan Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan saya percaya Tuhan Yesus di surga bangga melihat saudara. Enggak sia-sia Yesus mati buat saudara. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, Anda bukan dipersiapkan untuk menjadi terkenal, tapi biarlah nama Yesus yang diberitakan, sehingga Anda tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ya, saudara, yang lebih diingat oleh jemaat. Dimanapun Anda melayani, satu saat saudara akan diundang ya ke gereja yang besar. Oh, jangan sampai saudara, Anda yang lebih terkenal daripada nama Yesus. Hati-hati, hari-hari ini semua gereja berlomba. Hati-hati, kita nggak boleh punya motivasi yang lain. Kita hanya punya satu kepentingan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan Tuhan nyanyikan lagu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sore hari ini kami sungguh diberkati. Kami mau menjadi pengikut Kristus. Kami mau menjadi pelayan Kristus yang sejati. Kami mau sangkal diri kami. Kami mau pikul salib dan kami mau mengikuti Yesus. Kami mau mati terhadap diri kami sendiri Tuhan. Kami tidak lagi ingin punya ego. Dan kami mau menderita bagi Kristus. Karena ketika kami melayani, kami mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan Tuhan. Hal-hal yang tidak kami menyenangkan buat diri kami. Bahkan mungkin kami harus menderita. Bahkan kami mungkin harus terancam nyawa kami. Tetapi kami tidak takut, sebab Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kami mau mengikut Yesus, kami mau hidup seperti Yesus, kami mau meneladani kehidupan-Mu. Sehingga orang di luar sana boleh melihat Kristus nyata lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, hanya nama Yesus yang diingat. Bukan kami yang terkenal Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang ditinggikan, diagungkan, bahkan dipuja-puji oleh semua orang. Ketika kami ada dalam sebuah lingkungan, ketika kami ditempatkan di marketplace, di sekolah, di kampus, bahkan dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati ibadah youth pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami semua akan meninggalkan tempat ini dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami juga angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah youth sore hari ini. Dan tiba saatnya kami semua akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Hendri.